dan saya diperkenankan atau diizinkan untuk menumpang sampai dengan ke Moni, ke Kalimutu. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Benny di 23 Raja. Saat ini saya sedang berada di kaki Gunung Egon. Dan ya, seperti yang teman-teman ketahui, setelah kemarin saya mendaki Gunung Egon, saya di sini bermalam selama 1 malam saja, diterpa angin seperti ini. Kemudian juga dilalu-lalangi oleh binatang-binatang liar. Saya dengar sih kemarin babi hutan. Ya, agak serem karena di sini saya benar-benar sendiri. Jadi untuk melanjutkan perjalanan hari ini, saya di sini akan pergi ke Maumere. Kemudian saya akan melanjutkan ke Pantai Koka. Saya di sana berharap besok cuacanya jauh lebih baik daripada hari ini, karena pada hari ini dan kemarin terutama itu bisa dibilang cuacanya berawan. Jadi tadi malam saya tidak dapat foto bintang, kemudian saya khawatir nanti malam juga tidak dapat foto bintang, dan bahkan besok pagi juga pas saat matahari terbit terganggu pandangannya karena berawan ini. Ya, tapi apapun cuacanya patut disyukuri, tapi manusia boleh berharap. Sekarang sudah pukul 7:15 dan segera saya akan membereskan semua makanan dulu setelah sarapan pagi tadi dan berkemas barang-barang lainnya, baru kemudian kita lanjut. Oke, jadi saksikan terus channel ini. Jangan lupa kalau belum subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, let's go. Jadi tadi saya sudah tiba di terminal, biayanya benar 5.000, dan di situ saya bilang saya mau pergi ke ND, dan dikatakan oleh mereka si supir angkot dan keneknya, Mas, ini kalau misalnya mau ke ND masih terlalu pagi. Kemudian ditawarkan menggunakan travel yang letaknya tidak jauh dari terminal. Dan tiba saya di travel, saya dibilang bayarnya 50.000 untuk sampai dengan Pantai Koka. Jadi karena pertimbangan saya budgetnya masih sama yang seperti yang saya perhitungkan, maka saya akan berangkat ke sana menggunakan travel. Jadi naik travel adalah sebuah scam menurut saya, karena tadi sempat menunggu di sana cukup lama karena dia pick up penumpang, dan saya pikir dengan harga 50.000 itu sudah tiba sampai di dalam, tapi ternyata bullshit. Saya cuma di drop di depan, dan ya saya harus jalan kembali sejauh 2,5 km untuk dapat tiba di dalam. Buat teman-teman yang nggak tahu biji coklat itu kayak gimana, ini adalah buahnya, di dalamnya nanti ada bijinya dan ada semacam dagingnya. Di sini saya selalu teringat ketika tahun 2013 saya melakukan ekspedisi bersama teman-teman dari Kopassus, bapak-bapak dari Kopassus, di mana di Sulawesi Tenggara itu dominasinya adalah pohon kakao seperti ini.
Dan sangat beruntung sekali, jadi tadi setelah berjalan lebih kurang 15 menit, ternyata atau tiba-tiba ada pace yang bersedia untuk mengantar saya sampai ke lokasi. Dan ya, menghemat waktu sekali. Dan sekarang saya harus memilih tempat untuk menggelar tenda. Harusnya baik tempat terbaik di sini untuk menggelar tenda. Let's go. Rencananya setelah saya lepas dari Pantai Koka ini, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Kelimutu untuk melihat 3 danau yang terkenal di mata uang rupiah. Pecahan uang rupiah berapakah itu? Coba bantu saya untuk mengisi di kolom komentar di bawah ya. Dan sekarang saya akan menghabiskan hari istirahat, makan, tidur. Besok pagi akan jalan lagi pukul 8 pagi. All set and ready to go. Let's go. Sekarang saya sedang duduk menunggu untuk bis ke ND. Dan ya, saya hanya mau menunggu bis. Saya tidak mau travel. Kebetulan sekali ini ada bapak-bapak ibu-ibu yang antar dari bis dari Pantai Koka, dan saya diperkenankan atau diizinkan untuk menumpang sampai dengan ke Moni, ke Kelimutu. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi saat perjalanan menuju ke Danau Kelimutu, Gunung Kelimutu, ternyata kabut sangat tebal dan terpaksa Pak Super meminta untuk beristirahat sebentar. Tidak tahu terlihat apa tidak, tapi di situ mobilnya. Karena Pak Super ngeri, karena sebelahnya adalah jurang dan pinggirnya adalah tebing. Belum lagi hambatan apabila bertemu dengan pengemudi lainnya dari arah yang berlawanan. Jadi ya, terpaksa harus menunggu sebentar sampai dengan mungkin keadaannya lebih baik dari Pak Supirnya atau mungkin keadaan alamnya. Oke, let's go. Seperti yang sudah diduga-duga bahwa tadi saya sudah mencoba ke salah satu bibir dari danau di Kelimutu ini, hanya saja benar berkabut dan tebal. Inilah resiko kalau misalnya jalan di alam. Tetap semangat, oke? Setelah tadi saya menunggu lebih kurang 15-20 menit di atas, saya beruntung karena tadi 3 danaunya sempat terlihat semua. Cuma ada 1 danau yang di sebelah sana dan 2 danau di sebelah sana. Dan ya, saya sempat meminjam tadi, ada orang mempunyai uang pecahan 5.000. Jadi yang kemarin
saya bilang pecahan uang berapa. Kalau misalnya sama sesuai di bawah, berarti hebat. Sewaktu-waktu saya mungkin akan adakan semacam giveaway dari jawaban-jawaban yang ada di bawah. Tapi dalam kesempatan ini kita belum dulu. Saya sangat-sangat puas berada di sini di Kelimutu, walaupun suasana berkabut, tapi tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk melihat dalam keadaan cerah, meskipun hanya sebentar. Dan sekarang saya akan beranjak kembali menuju bis untuk kembali ke arah ND, masih nebeng dengan beliau-beliau yang ada di bawah. Oke, let's go. Saya ucapkan selamat pagi dari kota ND. Teman-teman lihat kemarin bahwa saya sudah selesai perjalanan dari Kelimutu menuju ke kota ND ini, dan saya bermalam menginap di sini sesuai dengan rencana. 1 malam saja di sini karena di sini benar-benar cuma untuk peristirahatan dan tempat untuk ngecharge semua peralatan elektronik yang ada. Jadi saya ketika berangkat ke destinasi berikutnya di kota Bajawa, semua sudah ready. Dan sekarang saya akan melakukan check out. Saya kebetulan sudah memesan 1 buah motor rental dan let's go. Sekarang saya sudah siap untuk berangkat dan saya sudah memodifikasi sedikit untuk menggambarkan perjalanan saya dari kota ND menuju ke kota Bajawa. Nah, let's go. Dan setelah 3 jam perjalanan, akhirnya saya tiba juga di Bajawa. Suasana cukup dingin selama perjalanan, terutama ketika tadi sudah memasuki bukit-bukit. Dan sekarang saya hendak beristirahat sebentar, menaruh si hijau di dalam. Dan mungkin sekitar jam 3, ketika suasana sudah agak-agak adem, mungkin saya akan berangkat ke Bena Village. Ini salah satu homestay yang menurut saya cukup murah, bisa di booking langsung di salah satu aplikasi tempat booking hotel dan pesawat. Oke, let's go. Setelah 45 menit perjalanan, karena saya sudah tiba di kampung adat Bena. Kita akan masuk detail melihat bagaimana indahnya kampung adat di sini. Wow, saya dari jauh melihatnya sudah. Sebelum masuk ke wilayah ini, di depan tadi harus membayar dulu 20.000 untuk sebagai tiket masuknya, dan nanti diberikan sebuah shell yang digunakan sebagai tanda pengenalannya. Di sini di Kampung Bena ini, satu rumah adat dihuni oleh satu kepala keluarga. Tadi saya sempat berbincang sedikit dengan ibu yang menjual tenun. Kebanyakan dari orang di sini menjual cindramata berupa kain tenun, digunakan sebagai tambahan bagi mereka. Kampung Bena dinamakan dari salah satu leluhurnya, yaitu orang paling tua pada saat itu yang kemudian mendirikan kampung ini. Dan disinilah akhir perjalanan saya. Saya Benny dari Kampung Bena. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir perjalanan saya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Begitu juga dengan komen, like, dan share video ini untuk membantu saya dalam berkarya di perjalanan-perjalanan berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya masih akan ada 1 episode lagi, tapi di situ tidak jalan-jalan. Saya hanya akan membahas sedikit review tentang perjalanan saya, dan nantinya itu adalah episode terakhir dari rangkaian perjalanan saya. Oke, jadi thank you for watching. Bye.
Saya Fernando menaruh tas si hijau, menaruh si hijau